Jadi kalau Anda berfokus kepada manfaat itu ya. Jika kita berfokus kepada manfaat, maka seringkali justru rezeki itu datang dengan tiba-tiba. Jadi kalau orang yang suka menolong orang, apalagi orang itu suka berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi skill ya pada orang banyak, maka seringkali orang-orang seperti itu tanpa disadari rezeki justru akan mendatanginya. Atau yang sangat dikenal sekarang ini adalah orang itu adalah magnet dari uang. To reignite our flame. How did I not see you running? How did I get behind? How did I not see this coming? Guess all you left me run. Guess all you left me run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kita masih dalam platform digital Mindset Entrepreneur. Dan sekarang kita sudah masuk pada bagian yang ke-19. Pada bagian yang ke-19 ini kita beri judul dengan sebuah pertanyaan, yaitu benarkah Anda tidak melihat ada peluang? Tapi sebelumnya jangan lupa Anda subscribe supaya nanti kalau ada edisi-edisi baru yang lebih menarik Anda segera mendapatkan pemberitahuan. Teman sekalian, jika dalam situasi sulit seperti sekarang ini, Anda merasa sudah buntu ya, Anda merasa sudah tidak ada jalan keluar, jangan buru-buru mengatakan bahwa Tuhan tidak adil atau Tuhan tidak sayang kepada Anda. Tapi saya ingin ngajak pada Anda melakukan sebuah introspeksi. Kemungkinan ada nggak dalam diri Anda 4 hal ini? Ya, 4 hal ini kalau Anda memang mengalami, berarti memang sebenarnya peluang itu ada. Sebenarnya peluang itu setiap hari muncul di depan Anda, cuma ada sesuatu yang menutupi diri Anda. Yang pertama adalah mungkin mata batin kita buram. Jadi mata batin kita sendiri yang buram, tidak bisa melihat adanya peluang yang datang pada kita. Ini ada sebuah ilustrasi. Misalnya Anda ingin menjual mobil Anda. Anda tawarkan lewat marketplace. Sudah ada foto, kemudian Anda beri keterangan seperlunya dan sebagainya. Tentu dengan sebuah foto yang angle-nya bagus, pencahayaannya bagus, supaya menarik ya. Kemudian juga Anda berikan di situ kelebihan-kelebihan dari mobil Anda, misalnya pemakaian pertama, seperti itu ya, misalnya tidak pernah belum pernah kecelakaan, tidak pernah bongkar mesin dan seterusnya. Maka tentu saja beberapa saat kemudian segera akan ada telepon ya yang berdering di HP Anda. Pasti seperti itu. Ada yang cuma menanyakan ya, menanyakan tipe apa seperti itu ya, atau mungkin menanyakan apakah Anda pemilik pertama dan seterusnya. Dan tentu saja ada yang serius gitu ya, ada yang serius ingin datang ke tempat Anda. Tentu saja orangnya Anda beri alamat, kemudian kalau perlu kemudian juga diberi di Sherlock gitu ya. Nah, kemudian tunggu ya, Anda tunggu rezeki datang, calon pembeli ya, potensial yang mungkin akan membeli mobil Anda. Tapi Anda lihat dari jendela, ya dari menit ke menit, dari jam ke jam, kok nggak ada ya orang yang datang mengetuk pintu atau membunyikan bel dan sebagainya. Anda tunggu terus. Padahal sebenarnya
calon pembeli itu sudah beberapa kali lewat di depan rumah Anda. Dia mencari alamat Anda, dia mencocokkan dengan lokasi tadi ya, Google Map tadi, dan sudah di titik nol, tapi kok dia tidak melihat rumah Anda seperti itu. Dan Anda pun sebenarnya sudah melihat calon pembeli itu lewat, tapi mungkin karena kok ada tadi orang yang lewat berkali-kali tanpa pakai motor butut gitu ya, kayaknya sih dia tidak begitu, menurut Anda ya, tidak begitu potensial gitu ya. Padahal mobil Anda adalah mobil berkeras, mobil premium dan sebagainya, sementara yang datang cuma orang seperti itu. Maka kemudian Anda biarin saja orang itu lewat. Padahal orang itulah sebenarnya yang ingin membeli. Dia memakai motor butut karena mobilnya sudah dijual dan dia tinggal punya motor itu dan uang yang untuk membeli mobil lagi. Nah, teman sekalian, pembelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa ini? Yaitu teman sekalian, dari kadang-kadang kita ini ada halo efek ya. Jadi ada sesuatu yang menutupi sanubari kita, melihat sesuatu dari penampilannya, dari penampilan orangnya seperti itu. Ya, kita sudah ada penilaian bahwa orang itu tidak potensial, bukan pembeli potensial. Ini pernah kejadian, betul-betul nyata. Di kota Semarang ada sebuah dealer mobil yang menjual mobil niaga, truk dan sebagainya. Di situ dipajangkan beberapa mobil yang banyak ya, dan dijaga oleh para supervisor gitu ya. Tiba-tiba ada seseorang gitu ya masuk dengan pakaian ya seadanya begitulah, orang kampung begitu. Dia menenteng karung gitu, karung beras itu ya. Dia masuk ke situ sambil dia lihat mobil. Kemudian sama si supervisor yang dari situ dia suruh minggir gitu ya. Pak, agak ke sana Pak ya, ini untuk tempat orang jualan gitu. Begitu supervisor itu. Maka si bapak yang bawa karung tadi, dia kemudian menjawab, saya ini mau beli mobil kok disuruh minggir gitu. Begitu berteriak seperti itu, maka bosnya begitu mendengar langsung didatangi, Pak silahkan. Wah, kemudian sama bosnya tadi dia diajak masuk ya, diajak ngobrol-ngobrol ya, mungkin dijamu dengan minuman dan kue-kue dan sebagainya. Kemudian sementara kasirnya menghitung uang itu, memang uang karung itu isinya uang semua. Ya, ada uang yang ratusan ribu, 50.000, 20.000, bahkan ada yang recehan. Karena uang itu hasil dari keuntungan-keuntungan dia berdagang selama ini. Nah, teman sekalian, tentu saja hampir saja dealer itu dia kehilangan rezeki akibat dari halo efek dari si supervisor yang ceroboh tadi. Baik teman sekalian, jadi ini pembelajaran yang pertama. Ya, kita jangan halo efek pada orang, jangan melihat orang dari penampilan. Jadi kemungkinan peluang itu datang dari siapa saja. Ya, berpikir positif pada siapa saja yang berhubungan dengan Anda. Ya, siapapun bisa memberikan peluang bagi Anda. Dan yang kedua, kemungkinan Anda berorientasi pada bungkus. Ya, dalam hal melihat peluang itu pada bungkusnya. Nah, ini ada ilustrasi juga. Ilustrasi yang kedua ini adalah ada seseorang menawarkan pisang pada Anda, pisang buah itu ya. Pisang pada Anda, tetapi pisang itu sudah dalam keadaan terkelupas, ya, tidak ada kulitnya lagi. Anda tentu saja menolak kan? Loh, kan sudah dipegang itu ya. Ya sudah nggak nyaman lagi untuk dimakan. Nah, Anda pasti menolak. Padahal sebenarnya nanti kalau andaikan Anda diberi pisang yang masih utuh ada kulitnya, nanti kulit itu pun juga Anda buang kan? Tapi kenapa ketika Anda dikupaskan orang, Anda kemudian menolak? Nah, pembelajaran yang kedua ini adalah apa? Adalah bahwa kita ini seringkali berfokus kepada bungkus, berfokus kepada kemasan, ya, berfokus pada wadah. Ya, kalau hal itu tidak menarik, kadang-kadang kita menolak. Nah, padahal sesuatu yang wadahnya bagus belum tentu isinya bagus juga. Nah, seperti itu. Kalau
kalau isinya sudah bagus, bermanfaat, nanti soal bungkus, kemasan dan sebagainya bisa kita perbaiki. Tapi kalau sudah kualitas isinya sudah tidak bermanfaat itu ya, tidak bagus, maka susah untuk diperbaiki. Nah, ini adalah pembelajaran yang kedua. Jadi jangan berorientasi atau berfokus kepada bungkus atau tempat ya, tempat di mana di situ ada peluang bisnis atau peluang apapun ya, peluang rezeki. Jadi peluang rezeki bisa dari tempat mana saja ya. Bahkan sekarang di masjid pun ada juga peluang rezeki ya. Bisa seperti itu ya. Di pengajian-pengajian. Jadi mesti peluang bisnis datangnya di tempat-tempat bisnis, belum tentu. Kalau masjid malah justru banyak pesaing. Ya, tentu saja kita datang ke tempat ibadah bukan tujuannya untuk cari rezeki ya, kita mencari berkahnya. Tetapi komunitas di dalam masjid itu kadang-kadang bisa juga mendatangkan rezeki. Nah, ini pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang ketiga apa? Pembelajaran yang ketiga adalah kita salah mengira bahwa dikira rezeki itu sama dengan uang. Sekali lagi, banyak orang mengira bahwa rezeki itu sama dengan uang. Jadi kalau uang, wah ini rezeki gitu. Tapi kalau nggak ada uangnya, bukan rezeki. Ini adalah satu kesalahan yang ketiga. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya peluang itu sudah datang kepada Anda, sudah menghampiri Anda. Tapi karena Anda melihat tidak ada nilai rupiahnya gitu ya, maka kemudian Anda menolak. Seperti tadi, mana mungkin di tempat pengajian di masjid ada rezeki kan gitu, malah kita suruh nyumbang di sana kan gitu. Nah seperti itu, kita sudah menolak dulu. Padahal teman sekalian, uang hanyalah salah satu dari sekian banyak rezeki dari Tuhan. Jadi ada juga rezeki itu dari anak-anak yang cerdas. Bayangkan kalau anak kita kemudian bisa masuk perguruan tinggi yang berbiaya mahal, ternyata dia karena cerdas dia mendapatkan potongan ya untuk uang gedung, potongan sampai 75%. Nah, ini seperti putri saya sendiri juga ketika masuk ITB diskonnya 75%. Nah, ini tentu sudah rezeki ya. Ada rezeki. Jadi anak cerdas sudah rezeki dibanding anak yang kurang cerdas. Atau kesehatan kita. Kita punya banyak uang tetapi tiap hari kita konsultasi dokter spesialis, ke rumah sakit, beli obat ini itu dan seterusnya. Itu sama juga bahwa kita diberi rezeki uang tetapi kita juga kehilangan uang juga. Padahal kalau kita sehat terus, maka kita sebenarnya tidak perlu keluar uang dan berarti itu adalah saving money dan itu adalah rezeki bagi kita. Kemudian ada lagi rezeki yang bukan uang, yaitu relasi ya. Saudara, teman yang begitu banyak adalah relasi, maka jalinlah relasi sebanyak-banyaknya. Bahwa relasi itu jaringan itu lewat offline mau lewat online. Jadi banyaklah Anda masuk ke grup-grup Facebook, grup WA, tetapi menjadilah orang yang asik gitu ya, supaya mendatangkan berkah gitu ya. Tapi kalau Anda datang di situ sebagai orang yang menyebalkan, tentu saja Anda dihindari banyak orang ya, maka ketika Anda di komunitas menjadilah Anda orang yang menyenangkan. Ini adalah rezeki juga ya, nanti akan banyak ada saja ya nanti rezeki yang datang. Teman sekalian, jadi kalau Anda berfokus kepada manfaat itu ya. Jika kita berfokus kepada manfaat, maka seringkali justru rezeki itu datang dengan tiba-tiba. Jadi kalau orang yang suka menolong orang, apalagi orang itu suka berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi skill ya pada orang banyak, maka seringkali orang-orang seperti itu tanpa disadari rezeki justru akan mendatanginya. Atau yang sangat dikenal sekarang ini adalah orang itu adalah magnet dari uang gitu ya. Jadi dia punya kemampuan untuk menarik uang dalam dirinya. Nah, dan berdasarkan fakta ya dari orang-orang terkaya di dunia ini,
orang-orang terkaya itu justru mereka tidak berfokus untuk mencari uang, ya. Tapi dia sepanjang hidupnya mereka itu melakukan penelitian, melakukan percobaan, membuat startup seperti itu ya. Seperti misalnya Mark Zuckerberg itu dia sejak dari mahasiswa dia sudah gigih sekali untuk menciptakan startup Facebook itu. Jadi dia nggak berpikir cari uang. Tapi ketika Facebook itu kemudian memberikan manfaat bagi orang seluruh dunia, dia menjadi kaya raya. Nah, teman sekalian, kalau Anda ingin menyimak yang lebih lengkap kisah-kisah orang-orang kaya di dunia, nanti silahkan Anda simak di Mindset Entrepreneur sebelum ini. Jadi ini sekarang adalah entrepreneur ke-19, nanti silahkan simak di Mindset Entrepreneur 18 Amir. Ya, silakan ketik, nanti akan muncul bagaimana orang-orang kaya itu menjadikan dirinya magnet dari uang. Teman sekalian, kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya, yang keempat, yaitu kita seringkali like and dislike pada orang atau lembaganya, gitu ya. Jadi terkadang peluang itu sebenarnya ada, tetapi yang menawarkan peluang itu adalah orang yang Anda nggak begitu suka pada orang itu. Dan itu entah sebab kenapa gitu ya. Atau Anda tidak suka pada lembaga yang sebenarnya lembaga itu ada peluangnya di situ. Nah, ini juga menutup rezeki Anda. Ya. Maka teman sekalian, berpikirlah positif pada orang, ya. Tadi seperti yang pertama tadi, banyaklah membangun relasi pada siapa saja, karena siapa tahu Tuhan menitipkan peluang rezeki Anda pada orang-orang itu atau di tempat-tempat itu. Baik, sampai ketemu lagi pada Mindset Entrepreneur yang ke-20. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.